Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Channel Indo. Di cerita kali ini Ahmad Channel Indo akan mengangkat kisah 25 nabi atau 25 rasul. Sekarang kita masuk ke nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah Nabi Adam alaihissalam menceritakan terciptanya manusia pertama yang kelak akan menghuni bumi. Nabi Adam tercipta dari tanah dan Allah memuliakannya dengan memberi pengetahuan tentang semesta. Adam diberi banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Wujud Nabi Adam diciptakan sempurna serta lengkap. Tapi Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang berbeda dengan manusia saat ini. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter. Sangat tinggi dibanding kondisi tubuh manusia pada umumnya. Jadi bisa menjelaskan juga kenapa Ka'bah sangat tinggi dan besar pintu masuknya. Para nabi setelah Nabi Adam juga pasti memiliki postur tubuh yang hampir mirip. Mukjizat pengetahuan yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam diterangkan pula dalam Al-Quran, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Dalam Al-Quran juga diceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, tentang bagaimana sampai mereka diturunkan ke bumi dan memiliki anak-anak. Kisah Nabi Adam mengandung banyak pelajaran berharga, terutama tentang nilai ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Mulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di langit, hingga kisah mereka di bumi beserta anak-anaknya. Nilai ketaatan seorang hamba pada Sang Pencipta banyak terkandung di dalam ceritanya. Asal mula penciptaan Nabi Adam dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah bercakap-cakap dengan malaikat. Allah memberitahu malaikat bahwa akan ada penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Manusia akan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Malaikat protes, tidak setuju dengan hal yang direncanakan. Malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberatan, dirinya saja sudah lebih cukup sebagai ciptaan Allah, karena mereka senantiasa bertasbih, memuji, dan mengagungkan Allah. Allah berfirman bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Seperti kita ketahui, manusia itu tercipta dari seripati tanah. Demikian juga yang diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Sajdah ayat 7-9, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai menciptakan manusia dari tanah. As-Sajdah ayat 7. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. As-Sajdah ayat 8. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. As-Sajdah ayat 7-9. Surat ini menceritakan bahwa Allah mengetahui hal yang gaib dan nyata. Dia menciptakan wujud sempurna manusia dari tanah. Dia juga menciptakan keturunan manusia dari air mani. Kemudian ditiupkanlah ruh untuk menghidupkan. Dia juga yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah memberi perintah pada malaikat dan iblis untuk bersujud padanya. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya, mereka taat pada perintah Allah. Para malaikat kemudian bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Lain halnya dengan iblis yang merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam dan menolak untuk bersujud. Iblis memang diciptakan dari api. Itu sebabnya ia tidak mau bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya oleh iblis. Surat Al-Baqarah ayat 34 menjelaskan hal ini. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka dan hukumannya adalah keluar dari surga. Iblis yang sombong bukannya bertobat dengan hukuman yang diberikan,
Ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat. Iblis ingin manusia menemani dirinya di neraka. Nabi Adam alaihissalam dianugerahi usia yang panjang oleh Allah. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Adam diberi usia hingga 100 tahun. Namun dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah diceritakan kalau Nabi Adam pernah memberikan umurnya sejumlah 40 tahun untuk Nabi Dawud. Pada saat itu Nabi Adam kagum dengan cahaya yang berkilau di antara matanya. Kemudian ia bertanya pada Allah tentang manusia itu. Allah menjawab bahwa manusia itu salah satu keturunan Adam, umat akhir zaman. Adam bertanya mengenai umur Daud dan Allah menjawab bahwa dia memberikan 60 tahun padanya. Nabi Adam lalu meminta Allah untuk menambahkan 40 tahun umur Daud yang dikurangi dari umurnya. Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi. Nabi Adam memiliki segalanya di surga. Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Adam merasa kesepian. Kodratnya sebagai manusia yang butuh ada manusia lain muncul. Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya. Mengetahui Adam yang kesepian, Allah akhirnya menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Nabi sangat senang dengan kehadiran Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan jadi terjawab. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga, terkecuali buah kuldi. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Pohon kuldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan pada Adam dan Hawa. Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal itu untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa, sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa. Setan kemudian berbisik pada Adam dan Hawa tentang keistimewaan buah kuldi. Kisah ini tertulis di Al-Quran surat Taha ayat 120. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, kuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Demikian iblis membujuk mereka. Kuldi sendiri merupakan nama pemberian iblis. Iblis menghasut Adam dan Hawa dengan mengatakan maksud Allah melarang mereka, bahwa Allah disebutkan oleh iblis tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang itu. Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan nafsu sebagai manusia akhirnya tergoda. Rayuan iblis berhasil menggoyahkan keimanan mereka dan jadi tidak taat kepada Allah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah kuldi, sesuatu yang memalukan terjadi. Nabi Adam dan Hawa menyadari kalau tubuh mereka jadi telanjang. Selain itu, Adam juga merasakan sakit perut yang hebat. Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat dan ia kebingungan. Surga adalah tempat suci, apa sepantasnya mengotorinya? Demikian yang ada dalam pikiran Adam. Allah kemudian menyindirnya atas keinginan tersebut, sekaligus juga menyindir tentang ketidaktaatannya. Surat Al-A'raf ayat 22-23 menceritakan kejadian ini. Dalam surat ini Allah mengingatkan akan larangannya pada Adam, juga mengingatkan Adam akan peringatannya tentang kebusukan setan. Adam kemudian memohon ampun dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan Hawa digoda iblis dalam wujudnya yang berupa ular. Namun tidak dijelaskan siapa dahulu yang memakan buah terlarang itu. Ada yang meyakini kuldi adalah pohon apel yang diambil dari bumi. Karena itu kuldi disebut memiliki sifat bumi atau tanah, yaitu sifat dasar tanah. Tanah disebut sebagai tempat yang pantas untuk membuang kotoran. Buah kuldi bisa membangkitkan hawa nafsu dan membuat lupa diri. Allah melarang Adam memakan buahnya karena bisa membuat dirinya jadi kotor. Kotor dalam artian nafsunya ternoda dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Bisa dikatakan pohon khuldi diciptakan sebagai cobaan bagi Adam dan Hawa.
ujian dari ketaatan seorang hamba pada penciptanya. Namun, terlepas dari itu semua, Allah memang menakdirkan manusia untuk turun ke bumi dan menjadi pemimpin di tempat itu. Manusia ciptakan bukan dengan maksud untuk memimpin di surga. Meskipun Adam dan Hawa telah bertaubat, Allah telah memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Turunlah kalian dari surga menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu. Quran Surat Al-A'raf ayat 24-25. Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan pada tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Sri pada di daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah. Namun Adam dan Hawa yakin satu sama lainnya akan saling bertemu lagi. Lalu setelah 40 hari mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Diceritakan mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Adam agar bersusah payah untuk mencari nafkah. Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anak, sedangkan ular yang menggoda mereka dihukum berjalan dengan perut selamanya di bumi. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia, kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi dan kaum wanita berkewajiban mengurus anak-anaknya. Adam dan Hawa kemudian belajar bercocok tanam juga cara bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya. Allah memperlihatkan kuasanya dengan memberi mereka anak sepasang-sepasang. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar. Peristiwa Nabi Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah membuktikan sesuatu bahwa tidak ada yang akan didapat dari ketidaktaatan pada Allah selain dari keburukan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita umat manusia di seluruh muka bumi. Sebagai nabi dan manusia pertama yang diciptakan Allah, terdapat berbagai kisah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam yang dapat kamu pelajari. Kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi. Ada cerita menarik dari peristiwa turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Diceritakan mereka turun ke bumi dengan memakai dedaunan untuk menutupi tubuhnya. Ketika berada di bumi, dedaunan itu jadi kering dan kemudian rontok. Dipercaya segala wewangian yang tercium di Hindia berasal dari daun-daun tersebut. Adam dan Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa setelah bertemu. Allah kemudian memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba pada keduanya. Allah mengajarkan pada mereka untuk memerah susu hewan-hewan itu. Susu tersebut kemudian bisa mereka minum. Allah juga memberi perintah pada Adam untuk menggunakan bulu-bulu hewan itu sebagai pakaian. Adam dan Hawa sadar kenikmatan di dunia sudah tidak ada lagi. Mereka pun menangis sedih. Dari air mata mereka tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Adam lalu menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Dia lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalahnya ini. Allah kemudian memberi seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih itu ikut bertasbih berkokok di bumi. Berkat ayam putih itu Adam jadi mengetahui waktu-waktu beribadah di bumi. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Adam lalu menebang pohon-pohon. Kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum haram dan halal memakan daging binatang tertentu. Kemudian turunkan pula 20 huruf hijaiyah dan manusia tidak dapat mengurangi atau menambah hurufnya. Ketentuan Allah ini sangat jelas dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Adam lalu belajar huruf-huruf itu untuk bisa membaca lampiran yang diturunkan Allah. Hawa kemudian merasakan proses mengandung. Ia terkejut ketika janin dalam perutnya bergerak-gerak. Hawa tidak yakin dari mana tempatnya yang bergerak di perutnya itu.
akan keluar. Ketika waktu melahirkan tiba, Hawa merasakan proses sakitnya. Hawa melahirkan anak kembar Habil dan Layutsa. Waktu mengandung anak yang kedua pun tiba. Hawa melahirkan anak kembar Kobil dan Iklima. Sepasang anak laki-laki dan perempuan selalu dilahirkan olehnya. Diceritakan Hawa melahirkan dan mengandung sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang laki-laki dan perempuan. Diceritakan juga anak yang dikandung Hawa sebanyak 200 orang. Semua dilahirkan kembar kecuali Syittis yang memiliki Nur Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam di keningnya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus hingga 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Pada saat anak cucu Adam berkembang banyak, terjadilah pertengkaran dan pertikaian. Maka Allah memberinya tongkat dari surga untuk mendidik mereka yang membangkang. Kisah Habil dan Kobil. Anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Habil dan Layutsa, sedangkan anak kembar kedua adalah Kobil dan Iklima. Kembaran Habil diceritakan memiliki paras yang kurang menarik, sedangkan Iklima, kembaran dari Kobil, sangat cantik. Pada saat ini Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Jadi tidak boleh anak dari Adam menikah dengan kembarannya sendiri. Ketika Adam hendak menikahkan Habil dengan Ikliminya, Kobil mengajukan protes. Kobil merasa lebih berhak atas diri Iklimia karena dia adalah saudara kembarnya. Kobil tertarik pada kembarannya sendiri karena kecantikannya. Allah kemudian memerintahkan Habil dan Kobil untuk berkurban melalui Nabi Adam. Kurban yang diterima Allah akan menentukan siapa yang berhak atas Iklimia. Kobil yang seorang petani dan sombong memilih seikat gandum yang jelek untuk berkurban. Sedangkan Kobil yang beternak mengorbankan kambing muda dan gemuk. Setelah keduanya berkurban, Allah kemudian menurunkan cahaya putih dan mengangkat kambing dari Habil. Berarti Habil yang ikhlas berkurban berhak atas diri Iklimia. Kobil marah dan tak ingin Habil menikahi kembarannya. Setan memanfaatkan kembaran Kobil dan membujuknya untuk memukul Habil. Kobil yang dikuasai amarah lalu memukul Habil. Habil tidak memberikan perlawanan karena tidak ingin menjadi masalah besar. Celakanya, pukulan Kobil membuat Habil terbunuh. Kobil takut dan bingung. Ia tidak tahu cara menyembunyikan Habil yang telah tak bernyawa. Kobil mencoba membuang Habil ke laut, tapi ombak selalu membawa tubuh Habil ke tepi pantai. Akhirnya Habil memohon ampun pada Allah dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba Kobil melihat burung gagak di pohon. Satu burung gagaknya telah mati entah karena apa. Gagak yang masih hidup membawa gagak mati turun. Burung itu lalu mematuki tanah hingga berlubang dan mendorong gagak mati ke dalamnya. Kobil mengerti sekarang. Ia pun meniru cara burung tersebut untuk mengubur Habil. Cerita Habil dan Kobil ini merupakan pembunuhan pertama di bumi. Kisah Nabi Adam ternyata mengandung banyak nasihat untuk umat manusia tentang ketaatan dan ketergantungan manusia sebagai hamba kepada Allah, sekaligus juga tentang kebesaran Allah yang selalu memberi kemudahan manusia ketika meminta pertolongan. Wafatnya Nabi Adam alaihissalam wafat dalam kondisi istimewa. Menjelang ajal menjemputnya, ia sempat meminta anaknya untuk mencarikan buah surga. Kisah ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, seperti diceritakan Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam Sahih Kashfil Quran yang diterjemahkan oleh Musyidin Mas Rida dan Muhammad Khalid As-Sahri. Ubay berkata dengan memakrufkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam alaihissalam akan wafat, dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku ingin sekali makan buah surga." Perawi hadis tersebut melanjutkan mendengar perkataan ayahnya, mereka anak Nabi Adam alaihissalam pun pergi mencarikan buah surga yang diinginkan ayahnya. Dalam
Dalam pencariannya itu mereka berjumpa dengan malaikat yang sedang membawa kain kafan dan ramuan obat untuk membalsem mayat. Mereka juga membawa kapak dan keranjang. Malaikat lalu berkata kepada Adam, anak Adam alaihissalam, "Wahai anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari?" Anak Adam alaihissalam menjawab, "Ayah kami sakit dan ingin sekali memakan buah surga." Malaikat berkata kepada mereka, "Kembalilah kalian, karena ayah kalian tidak lama lagi akan meninggal dunia." Malaikat kemudian mendatangi rumah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Hawa melihat mereka, dia langsung menggandeng Adam alaihissalam. Lantas Adam alaihissalam pun berkata, "Menjauhlah dariku, sesungguhnya aku ada sebelum kamu, maka biarkanlah aku dengan malaikat dan Tuhanku." Setelah itu malaikat lalu mencabut nyawanya. Anak-anaknya kemudian memandikan, mengafani dan mengolesinya dengan balsem, menggalikan lubang dan mensolatkannya, lalu memasukkan ke dalam kubur dan menutupnya dengan tanah. Malaikat kemudian berkata, "Wahai anak Adam, inilah sunnah kalian." Hadis riwayat Al-Hakim. Dan dia mengatakan hadis ini sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ibnu Katsir mengatakan isnadnya sahih kepadanya. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni menjelaskan, ada perbedaan pendapat mengenai tempat dikuburnya Nabi Adam alaihissalam. Namun, menurut pendapat yang masyhur, dia dikebumikan di gunung yang terletak di wilayah India, tepat di mana dia diturunkan ke bumi. Keberadaan Nabi Adam alaihissalam setelah wafat, menurut sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dalam Bad'ul Khaliq dan Muslim dalam Al-Iman dari Anas tentang hadis Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kemudian tanganku dipegang Jibril dan aku dinaikkan ke langit dunia. Jibril berkata kepada penjaga langit dunia, 'Bukalah.' Penjaga itu bertanya, 'Siapa ini?' Jibril menjawab, 'Ini Jibril.' Penjaga pintu itu bertanya, 'Apakah engkau bersama seseorang?' Jibril menjawab, 'Iya, saya bersama Muhammad SAW.' Penjaga langit bertanya lagi, 'Apakah Allah mengutusmu kepadanya?' Jibril menjawab, 'Iya.' Maka pintu pun dibukakan. Nabi SAW bersabda, 'Ketika kami berada di langit dunia, ternyata ada orang yang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Beliau bersabda, apabila dia menoleh ke kanan, dia tertawa, dan apabila dia menoleh ke kiri, dia menangis. Dia berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Beliau bersabda, saya bertanya, wahai Jibril, siapakah orang ini? Jibril menjawab, ini Adam alaihissalam, dan di sebelah kanan dan kirinya adalah keturunannya. Yang di sebelah kanan adalah penghuni surga, dan yang di sebelah kiri adalah penghuni neraka. Apabila menoleh ke kanan, dia tertawa, dan apabila menoleh ke kiri, dia menangis.